Assalamualaikum. Pintunya model Paris ya. Mari kita masuk di Green Garden Karanganyar. Ini termasuk kebun yang baru tapi baru dirawat. Usia sudah lama, tapi kali ini baru sempat ya. Mari kita masuk. Ini pagar sudah lumayan. Seharusnya ini pohon ini idealnya dibikin pohon yang pendek gitu ya. Kemudian kalau Anda pengen jarak rapat ya, seharusnya pendek, kemudian seperti bonsai. Nah, kemudian ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Nah, akhirnya menjadi sebuah tanaman yang ideal. Kemudian ketika jarak kanan dan kiri mungkin waktunya agak longgar. Tetapi ketika jaraknya 6, sudah jaraknya cuma 6, kemudian pengaturan percabangannya terlalu panjang. Nah, ini masalah komplikasi. Coba kalau kita lihat di sini. Dari cabang ini saja, dari cabang ini ya sampai naik ke sini. Nah, ini sudah bagus. Tetapi ketika dari sini sampai ke sana itu 2,5 meter baru ketemu cabang. Ya, kemudian cabang yang ini panjangnya sudah kira-kira 6 meter. Ini kan pemborosan daripada lokasi. Nah, kita semua cangkok, dan ini adalah batas-batas nanti kita motongnya setelah cangkok di sini. Nah, jadi kita akan bikin tanaman ini kira-kira nanti dengan pemotongan paling atas ya, itu paling-paling 2 meter lebih sedikit. 2 meter lebih sedikit, nanti kita akan bikin seperti ini. Maka kalau kita lihat ini ya, ini semuanya cangkok. Memang kemarin kita sudah lihat bahwa kondisi pohon ini kurang ideal, sehingga kita biarkan selama hampir 2 tahun bahkan ini tidak kita buahkan, karena memang sebaiknya akhirnya kita akan produksi saja dulu di posisi cangkokan. Kita lihat ya dari sini ke sana. Itu semua pohon-pohon di sana itu ya. Itu semua rata-rata naik semua. Nah, salah satu pohon yang ada di depan saya ini seperti ini. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana kemampuan jika kita punya percabangan ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 cabang yang gede-gede seperti ini. Nah, ini kelayakan dan kewajaran kita mau mengadakan pembosteran ini sampai kita bingung, karena pohonnya gede, cabangnya gede-gede, kemudian cabangnya panjang-panjang, cabangnya tinggi-tinggi, ndelenjer naik ke atas sana. Ada kemungkinan ya ini booster susah, dalam artian karena harus membuat stressing pohon-pohon yang seperti ini, cabang-cabang yang seperti ini mau dibutuhkan berapa kilo itu. Karena ini artinya pohon ini tidak simple, tidak sederhana. Kemudian pohon yang naik seperti ini, saya sering katakan ini pohon kita ini bentuknya sudah wagu. Kalau misalnya hewan ini mungkin bisa dibilang sepertinya majer gitu loh ya. Majer itu raiso hamil ya Mas. Nah iya, karena pohonnya seperti ini. Dan ini semua di kebun ini. Kita ada di Green Garden Karanganyar ya. Ini diikut di Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, di mana saya jarak dari rumah sampai ke sini butuh waktu kira-kira 45 menit. Itu. Tapi kita mau review ini karena saya sudah jelas menemukan kesulitan. Dan 2 tahun ini akhirnya kita rencanakan untuk perbaikan dulu. Dengan adanya perbaikan ini akan kita bikin normal, tanaman pendek. Lebih baik kita ada pilihan, lebih baik kita buah nyampe di tanah dengan pendek-pendek, akhirnya kita bisa main. Coba bayangkan pohon ini
Kalau pohon ini ketinggian 7 meter ya. Tetapi nanti akan kita bikin pendek dengan ketinggian 3 meter sampai 4 meter. Misalnya ke sini sampai ke sana gitu, rajin gitu ya. Bentuknya mungkin hanya sekitar seperti yang kita shoot segini. Ini mungkin masih bisa nalar ketika kita pakai jarak 6 meter. Ya, satu contoh lagi ini. Ini pohon. Kalau bonggolnya ini sudah mungkin diameternya 80. Mungkin malah bahkan mungkin sudah 100 ya. Ini ada 3 pohon yang gede-gede. 3 cabang gede-gede. Kemudian kita naik ke sana, ketinggian kira-kira 7 meter. Ini saya perkirakan kalau dengan booster 1,5 kilo mungkin sudah bisa ngefek apa belum, kita tidak tahu ya. Tetapi pohon yang segede ini ketika nanti kita ringkes hanya dengan ketinggian 2 meter, 3 meter gitu ya. Ini bahkan tidak sampai 1 kilo aja sudah ngefek gitu loh. Karena nanti beban boosternya lah, ini akibat daripada jarak yang terlalu pendek, akhirnya semuanya tidak terkendali. Seperti itu. Jadi ada versi pembibit, ada versi petani. Kalau Anda nanya di orang penjual bibit, boleh jadi mereka bilang, "Oh, itu jarak 4 meter, 5 meter aja Pak, enggak apa-apa," gitu ya. Ya biar bibitnya laku banyak mungkin gitu. Tetapi kalau saya enggak, agar mereka punya produksi yang baik, maka saya sering sarankan. Jadi kalau saya mengambil jarak 8 meter aja, saya sudah jelas setiap 3 tahun atau 3 kali panen, saya akan adakan reset atau pemangkasan ulang, pemendekan. 3 kali panen ada pemendekan. Nah, kalau seperti ini nanti kita atur lagi menjadi lebih bagus, nanti kita kasih tahu ya. Saya punya settingan pemendekan. Nah, nanti harapannya ini kita bikin pendek. Jadi kebun ini nanti akan kelihatan seperti kebun. Kalau sekarang seperti hutan belantara. Jadi seperti ini kalau dari jauh ya. Semua pohon rapet. Jarak 6 meter itu seperti ini. Nah, mari kita lihat, ini dulu tanaman ini settingannya aja sudah bener gitu ya. Settingannya sudah bener, sudah rimbun. Ini yang di bagian atas, artinya karena ini tanah ini miring. Tuh. Ini toko apa kok? Ini kayak kateng cerantel kayak toko. Nah, ini settingannya sudah bener ya, pendek-pendek gitu ya. Sudah dimulai seperti itu sejak awal gitu ya. Tetapi karena memang mentok ya, kanan dan kiri spasinya kurang, ya mulai jegrek, mulai naik. Itu kita lihat di jalur ini settingannya sudah bagus. Sudah kurang apa gitu ya, karena udah pendek, cabangnya banyak gitu ya. Tetapi karena memang ruang geraknya nggak ada, ya akhirnya naik. Dan akhirnya ya kita cangkok juga. Kita kurangi yang naik-naik ya. Misalnya gini, ini yang ke sana datar kita biari, tapi yang naik kita ambil. Justru yang gede ini harus kita buang karena untuk membagi makanan kepada yang kurus-kurus. Itu, seperti ini. Ini justru yang gede kita ambil. Untuk agar dia terbagi ke yang kurus ini bisa jadi gemuk, bisa jadi subur. Nah, ini tanaman ini sudah sebetulnya settingannya sudah bagus, tapi karena terlalu rapat, maka ya kembali lagi dia naik. Nah, itu. Ini populasi kebun ini karena ini di atas 3 hektar ya, sebetulnya cukup bagus, ada 500-600 pohon. Cuman karena jaraknya yang terlalu rapat ya seperti ini, maka yang naik-naik kita. Ini untuk bisa berproduksi dengan baik sangat memungkinkan. Karena ini jaraknya, sinar dan kanan kirinya longgar gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan cuma 4 meter aja sudah sampai ke atas. Kalau yang tadi 7 meter dan cabangnya tegak lurus semua gitu ya.
Misalnya sampean punya jarak 6 meter ya, tetapi pohon settingannya seperti ini, ya ini saya acung jempol, artinya Anda akan panen yang dengan umuran 10 tahun, 15 tahun itu masih layak gitu loh. Tetapi kalau Anda tidak bisa setting pendek, ya saya yakin itu malah gor itu. Kalau orang Wonogiri bilang, Bu, karo gor padha ya kok. Iya, jadi kayak begini. Ya, kalau setting Anda 6 tahun ya, 6 meter, kemudian bentuknya seperti ini. Wah, ini jos gandos gitu loh. Ya, jadi saya selama ini berteori, tetapi saya praktekkan gitu loh, karena pengalaman pahitnya sudah banyak ya. Seperti ini. Ini pohon gede, 12 tahun. Ya, tetapi kayak baru umuran 4 tahun ketinggiannya, tapi padat, berisi. Gitu loh Mas Bro. Nah, seperti ini. Dan ini kanan kiri kita di sebelah sini longgar. Dia mau main bola aja bisa pohon-pohon ini. Pohon main bola gimana? Nah, kan settingnya bagus-bagus. Kebetulan ini kan yang dulu kemarin di pinggir semua satu baris. 24 pohon kita pangkas bersamaan. Ya, ini kita lihat habis cangkoknya, peremajaannya di sini kan. Wah, ini besar-besar dulunya ya, kita potong di situ. Kita potong di sini. Ya, semuanya. Tapi kalau sudah pecah duplikasinya seperti ini kan hebat. Ini harus betul-betul tahu dan harus betul-betul ngerti. Itu. Wah, kalau sudah seperti ini sudah. Artinya tinggal kita aja sebentar lagi akan menikmati panen dengan kondisi yang luar biasa. Nah, padahal pohonnya gede, ini lingkarnya udah 100. Lingkar 100, diameter 35 berarti. Kita mundur, kita jauhkan, settingannya udah sip. Jadi ini jelas kelihatan ada pohon, ada cabang gitu ya. Bukan pohon beranting semua, gagal cabang. Kita sombong ngomongannya. Ini walaupun masih kondisi pentil ya. Nah, seperti itu. Tapi kelihatan rimbun dan ranting-ranting produksi. Nah, ini yang habis 1,5 kilo kemarin, ini sudah kelihatan bunga ya. Ini pohon ini settingannya bener di antara ketinggian sama kelebarannya ya. Ya seperti itu. Orang nanya, Pak, kalau misalnya jarak ideal berapa? 8. Kalau 7 boleh enggak? Boleh. Kalau 6, ya karepe sampean kan gitu. Ya jarak itu ya tergantung. Ketika kita ada jarak, mestinya kalau jaraknya rapet jangan tinggi-tinggi. 1. Kalau rapet jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi berarti akan menutup teman-teman pohon-pohon kanan kiri. Lingkungan juga tidak ada sinar. Kemudian ketika rapet, otomatis tanaman akan jadi naik karena ke samping kena kanan kiri. Nah kalau naik vegetatif susah di booster. Itu. Kemudian ketika dia naik terus, itu biasanya spasinya panjang-panjang. Akhirnya terjadinya cabang-cabang gede dan tidak ada cabang-cabang produksi. Ya kita nggak akan punya banyak cabang, yang nggak akan punya banyak buah. Kalau saya boleh katakan, Anda boleh nawar berapa jaraknya, mau sempit, mau apa, enggak masalah. Tapi harus ideal dengan ketinggian, dengan kanan kiri, memperhitungkan penyinaran dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami bahas hari ini. Jadi kalau boleh saya katakan, ini kesalahan fatal kita ketika kita sempit, pohonnya tinggi.
Nah, kalau sempit pohonnya pendek. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.